Kristen progresif. Itu sudah pergerakan dari tahun 1990-an. Ya, tapi dia populer hari-hari ini. Dari Amerika sana. Kelompok ini mau progres dengan tujuan relevan supaya mencangkup orang lebih gampang. Tapi kebablasan. Karena beberapa inti pandangan dari Kristen progresif. Salah satunya adalah apa? Meragukan otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Apa buktinya? Perhatikan obrolan Brian Siawarta dengan Pendeta Yeri Pati Nasarani. Dan saya harap Pendeta Yeri jangan terbawa dengan Brian. Tapi kalau sudah terbawa, Pendeta Yeri juga harus bertobat. Karena ini ajaran aliran sesat ini. Tunjukkan video berikut ini. Ini lagi ramai di TikTok. Mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan. Tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih. Kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Ya, jadi Kristen progresif itu selalu pertanyakan. Alkitab punya keaslian. Keselamatan emang dalam Yesus saja. Perlu dipertanyakan. Terlalu banyak tanya. Ya, akhirnya ngawur. Bagaimana mungkin orang seperti saya atau Brian Siawarta punya hak mengomentari Alkitab. Seolah-olah Alkitab ini kurang dan lain sebagainya. Wah, ini mengerikan. Ya. Kalau Habib Jafar nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue gak kayak gitu, gue gak sembah dia. Jangan pernah berpikir bahwa kasih kita itu lebih baik. Kasih kita tuh kasih Kristus. Kristus adalah kasih, titik, simple. Gue percaya. Sebentar. By the way, Gigs. Lo tau gak sih, kalau pengajaran Kristus, ini lucu deh. Setiap kali gue belajar teologi ya, gue berasa kayak seumur hidup gue ditipu sama gereja gue dan pendeta gue. Di kesempatan ini, saya ingin membahas ya, betapa takutnya para pendeta-pendeta, para Polycarpus dengan pengajaran Brian Siawarta yang disebut Kristen progresif ya. Dan sekarang Kristen progresif bukan hanya Brian Siawarta, tapi ada Pendeta Yeri, ada Denny dan sebagainya. Banyak sekali anak-anak muda yang sekarang memilih pindah menjadi Kristen progresif. Kenapa mereka pindah? Karena pemikiran mereka jauh lebih kritis. Mereka tidak bisa hanya menerima begitu saja, imani, dan ya sudah, kekristenan nggak salah. Terima begitu saja. Nggak bisa, teman-teman. Anak-anak muda itu kritis. Mereka tidak bisa ditakut-takuti dengan dikatakan kalau kamu punya pemikiran aneh-aneh, artinya kamu sesat. Artinya pemikiran itu dari setan dan sebagainya. Nggak bisa. Kalau orang tua, orang-orang zaman dulu itu sering. Kalau pemikiran mereka sudah berbeda dari gereja, sudah berbeda dari pendeta, tahu nggak apa yang dijawab sama pendetanya? Kamu sudah mulai dirasuki setan. Pikiranmu itu dari setan. Lawan. Jangan pertanyakan imanmu. Halo? Kenapa setan selalu yang disalahkan? Saat orang mulai mempertanyakan, ini ayat-ayat di Bible kontradiksi. Ini ajaran ini sama ajaran ini bertabrakan. Masa itu dari setan? Aneh sekali ya. Hikmah yang Allah berikan, yang Tuhan berikan, itu selalu mereka anggap dari setan. Inilah kacaunya orang-orang yang ada di gereja zaman ini. Saya bilang. Dan kita bisa lihat, orang-orang yang kritis dan mulai mau berpikir, tidak mau hanya modal imani, itu mulai memilih keyakinan Kristen progresif. Kristen progresif sendiri adalah Kristen yang punya pemikiran menggunakan akal. Dan masih banyak orang-orang yang jemaatnya itu semua jemaat reform, jemaat karismatik, jemaat katolik gitu. Mereka bergereja di gereja mereka. Cuman pemikiran mereka sudah kritis. Pemikiran mereka sudah tidak gampang untuk hanya didoktrin oleh pendeta-pendeta. Ini yang membedakan. Dan kita bisa lihat betapa ngamuknya orang-orang Kristen di luar sana kepada pengajaran ini. Jadi saya lihat yang jadi ancaman itu adalah Kristen progresif mengajarkan tidak perlu bayar perpuluhan. Ini yang membuat pendeta ini ngamuk. Kamu jadi jemaat di tempat saya, pemikiran kamu Kristen progresif, tapi kamu nggak bayar perpuluhan. Ini kan kurang ajar. Itulah kenapa Brian itu dibenci sekali. Kalian bisa bayangkan, orang-orang yang Kristen progresif, mereka bukan keluar dari gereja. Mereka tetap bergereja di gereja lamanya, di gereja tradisionalnya, tetapi mereka nggak bayar perpuluhan. Dan pemikiran mereka kritis. Mereka menyebarkan
pemahaman-pemahaman itu kepada teman-teman gereja yang lain. Mengajarkan kepada teman-teman jemaat-jemaat yang lain untuk pakai otak. Pakai otak kalian. Jangan terima gitu saja. Kalian bisa bayangkan ya, gimana nggak ngamuknya Mel Atok, misalnya dia lagi khotbah loh. Yesus begini. Tiba-tiba di kursi jemaat. Ya, di kursi jemaat, dia ngomong sama orang sebelahnya. Ada jemaat yang ngomong, apa pula dia ngomong gitu. Yang benar tuh begini. Coba kau pikirkan. Kau lihat ayatnya. Itu artinya begini. Oh iya ya, penjelasanmu lebih masuk akal daripada penjelasan pendeta yang di depan. Kalian bisa bayangkan gimana rasanya jadi Mel Atok itu. Dia udah kowar-kowar ngomong, tiba-tiba jemaatnya bilang apa? Wah, ini bohong nih orang ini. Sembarangan ngomong. Ayat ini ditafsir sesuka hatinya. Padahal ini kontradiksi. Sakit hati nggak? Sakit hati Mel Atok. Itu loh dia pikir ini yang namanya Kristen progresif, kalau bisa udah keluar aja gitu. Kalau memang nggak cocok, keluar aja. Jangan masih di dalam kekristenan. Masih jadi jemaat dia. Tapi nanti jadi duri dalam daging. Nanti nyebarin kritisnya, nyebarin ilmunya, nyebarin supaya jemaat-jemaat lain gunakan akal. Ini ditakuti. Sangat ditakuti yang ginian. Dan saya akan putarkan ya, ini penjelasan dari Brian Syawarta dan saya rasa ini harus kalian dengar. Harus kalian dengar, terutama orang-orang Kristen. Ya, saya berharap kalian dengar nih. Karena ini benar-benar bagus dan kalian nggak akan dengar di gereja. Kalian nggak akan dengar dari pendeta, pemaparan seperti ini, nggak mungkin mereka mau kasih. Oke, kita putarkan dulu ya. Open dan kritis. Masalah orang-orang beragama Kristen di Indonesia adalah pemikirannya tidak terbuka dan tidak kritis. Udah pemikirannya tertutup, ditelan aja lagi apa yang pendeta ngomong. By the way, setiap kali gue nyebut Kristen, itu kita lagi ngomongin dan ngeritik ke diri kita sendiri. Exactly ya teman-teman. Karena the beauty adalah karena gue juga orang Kristen, jadi gue bisa ngomongin apa aja. Tapi tiap kali kita ngomong itu sebagai self reminder. Gue setuju 1000% dengan apa yang lu bilang. Bahkan ada beberapa note yang tadi gue pikirin. Gue coba mengingat, tapi udah enggak. Pertama yang lu bilang, pemikiran tentang keselamatan kita nggak boleh kotakin sesuai sekecil itu, karena Tuhan lebih baik daripada yang. Semakin gue kenal Tuhan ya, semakin gue belajar teologi, semakin gue sadar, Tuhan tuh baik banget. Dan lebih baik, lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Dan kita selalu mencoba membuatnya menjadi sebuah formula. Yang kayak lu bilang, kayak gue kenal banyak temen gue pas gue di Bali. Di Jakarta juga ada teman-teman yang Hindu, teman-teman yang Muslim. Temen gue ada yang Buddha. Kalau Buddha lucunya kan teman-teman yang Buddha gak percaya Tuhan. Mereka percayanya way of life it's gitu. a way of life gitu kan. Tapi yang lu bilang bener banget. Sulit untuk orang di Indonesia gak semudah itu. Karena kita adalah society yang komunitas. Untuk bisa bilang kita percaya, udah nggak percaya agama kita ke orang tua kita dan lain-lain, atau kepada komunitas, itu sulit, men. Gue tahu teman-teman yang Hindu, teman-teman yang Muslim yang percaya Tuhan Yesus, kalau mereka bilang ganti agama, mereka bakal berantem sama orang tuanya. Mereka bakal kayak dibuang sama keluarga dan masyarakat. Dan gue nggak yakin itu yang Tuhan Yesus mau. Karena Tuhan Yesus selalu mengutamakan hubungan. Jadi gue bilang ke mereka, udah percaya Tuhan, lu sayang Tuhan Yesus, oke, sana be a Muslim. Jadilah tetap Muslim, gak perlu login ke Kristen, dan jadilah Muslim terbaik yang penuh dengan kasih. Gue bilang teman gue yang Hindu, jadilah Hindu terbaik yang penuh dengan kasih. Lu tau gak apa bedanya seorang komunikator yang handal dan seorang pendeta yang handal? Ini jokes gue baru buat, nanti gue buat reelsnya. Kita lihat meledak dan gue dihujat gak? Apa tuh kok? Saya tidak tahu. Tes dong, coba jawab. Komunikator yang handal dan pendeta yang handal. Bedanya? Bisa menghipnotis jemaat. Itu persamaan. Bedanya apa ya? Oke, kalau misalnya mungkin komunikator yang handal itu jago bicara. Nah, kalau misalnya pendeta yang handal mungkin jago bikin login gitu. Oke, boleh. Masih belum tepat. Oke, apa tuh kok? Iya tuh. Nih, dengerin baik-baik. Komunikator yang handal mengambil konsep yang rumit, tapi dibuat sesimpel mungkin biar orang bisa ngerti. Artinya lu jago komunikasi. Kalau public speaking lu jago. Kalau pendeta yang handal kebalikannya. Ambil sesuatu yang sangat sederhana, dibikin serumit-rumitnya buat jemaat ngerti. Ahli Farisi membuat itu. Makanya Tuhan Yesus marah. Perhatikan, di Alkitab Tuhan Yesus gak pernah marah sama pendosa,
orang yang nggak kenal dia, dan lain-lain. Yang dia marah cuma satu golongan orang Farisi. Dan mereka Tuhan marah karena Tuhan sendiri adalah komunikator yang handal. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, ini Alkitab nih, gua bikin simple. Semua bisa disummary menjadi satu hal, yaitu dua hal. Apa? Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesama lu. Simple kan? Nah, kalau pendeta dan ahli Farisi dan ahli Taurat beda. Tunggu bentar. Lu harus login ke Kristen, lu harus dibaptis. Dibaptisnya celup, 3 menit di bawah air, habis itu dikeluarin. Habis itu lu harus ikutin kelas-kelas, lu harus perpuluhan, lu harus ini, baru lu dapet tiket keselamatan tuh. Dan jangan dosa ya. Baca Alkitab 10 ayat setiap hari. Kalau nggak nanti lu kehilangan tiket itu. Nah itu yang Tuhan Yesus marah pada saat dia datang ke dunia. Dia bilang, lu menghalangi gua dengan anak-anak gue. Dan hari ini pun tanpa sadar kita masih melakukannya. Batasannya kita taruh. Agamanya harus sama. Harus percaya Tuhan. Harus ini, harus pokoknya paduannya mana? Alkitab. Alkitab bilang apa, ikutin aja. Padahal kita gak sadar bahwa Alkitab ini adalah buku yang ditulis 2000 tahun yang lalu oleh seseorang kepada orang lain. Untuk benar-benar kita bisa ngerti, kita harus belajar konteksnya dan lain-lain. Tapi gue bisa summary-in dengan mudah. Lu mau panggil gue sesat gak apa-apa. Lu laporin ke pendeta lu, gue sesat gak apa-apa. Gue akan summary ini Alkitab. Lu gak perlu ngerti konteksnya dulu. Kalau lu mau boleh. Tapi gue summary. Dan kalau gue salah, gue masuk neraka gak apa-apa. Nih gue summary. Alkitab ini isinya apa? Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Gue yakin gue gak salah. Kenapa? Karena gue cuma ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gitu, sesimpel itu. Dan gue percaya adalah Kristus adalah kasih. Dan barang siapa memiliki Kristus, mereka memiliki kasih. Kemarin gue baru bikin satu post juga tuh yang kontroversial. Gue bilang gini. Gue bilang kayak gini. Kristus adalah kasih, maka siapa yang memiliki kasih, apapun iman, agama, kepercayaannya, maka dia memiliki Kristus di dalamnya. Tapi kebalikannya juga benar. Siapa yang tidak memiliki kasih, mau lu ngaku yang paling Kristen, mau lu udah ikutin 1000 kelas, mau lu udah dibaptis setiap hari, perjamuan kudus setiap minggu, mau lu ngasih perpuluhan, persembahan, mau lu udah pendeta teologian, tapi lu gak memiliki kasih, maka gak ada Kristus di dalam lo. Kasih bukan syarat lo buat gue, Gigs ya. Kasih itu penanda. Kan dibilang, lo bisa melihat pohon baik atau enggak dari buahnya. Buah itu bukan syarat lo. Bukan syarat kalau buahnya baik, pohonnya baik. Itu bukan syarat. Buah itu penanda. Kalau buahnya baik, itu adalah tanda bahwa pohonnya baik. Jadi gue mau ngelihat ini orang ada Kristus dalam hidupnya atau enggak, gue nggak perlu tahu dia, gue nggak perlu buka KTP-nya, gue nggak perlu lihat kesehariannya, gue cuma cukup lihat, gue nggak perlu lihat apa yang dilakukan di hari Minggunya, gue cuma cukup lihat apa yang dilakukan Senin sampai Sabtu. Kalau ada kasih, apapun iman, agama, kepercayaannya, maka ada Kristus di dalamnya. Bagi gue sesederhana itu. Ini balik ke yang tadi lu bilang, ayat yang gue bilang. Yang mana? Jangan-jangan ya. Kan lu bilang gini, ada ayatnya tuh, di hari-hari terakhir bakal banyak yang bilang, Tuhan kami orang Kristen, kami berkhotbah demi namamu, kami mengusir setan demi namamu. Dan Tuhan bilang, pergilah kau, aku tidak mengenalmu. Jangan-jangan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih. Gitu. Tapi ngaku-ngaku Kristen. Tuhan, kami bangun gereja demi namamu. Iya, tapi duitnya lu pakai buat istri lu ganti Hermes. Wah. Saya juga mau. Walaupun belum ada istri ya. Hal-hal kayak gitu kan. Betul. Tuhan, kami udah nyumbang gereja demi nama lu. Oh, tapi lu cuma mau naikin ini doang kok, apa sosial gengsi lu doang, dilihat teman-teman gereja lu si penyumbang terbanyak, hal-hal kayak gitu. Motivasi hati. Betul. Itu menarik sih kok. Mungkin ini otokritik buat orang Kristen juga ya. Ini dan buat kita. Iya, buat orang Kristen kami juga gitu. Teman-teman, gue sama Ko Brian aktif di gereja dan gue dulu sering banget jadi pengurus di gereja. Pokoknya udah sering lah lika-liku drama gereja. Bener banget yang lu bilang kok, kadang akhirnya tuh kita being rohani. Sebenarnya karena kita duniawi. Loh kok bisa kayak gitu? Menarik. Kenapa? Karena maksudnya ketika kita di rohani, kita punya satu bantalan, kita pun punya satu status sosial yang bilang kita tuh beda dari dunia. Beda dari dunia. Benar, maksudnya Yesus tuh bilang kita harus beda dari dunia. Tapi dalam apa? Dalam mengasihi, dalam jadi orang baik.
ini paradoks ya. Ketika Tuhan Yesus bilang, ini menurut gue sekali lagi teman-teman correct me if I'm wrong. Kalau misalnya ada pendeta-pendeta ya bisa boleh komen. Tuhan Yesus tuh panggil kita jadi eksklusif, tapi at some point dia panggil kita juga jadi inklusif. Nice. Itu paradoks gitu loh. Nah justru kadang kita sering kali akhirnya kita mendikotomi gitu loh. Antara sesuatu yang rohani dan duniawi. Jadi sering banget. Gue juga pernah teman-teman di fase yang kayak gitu. Ya gue mau gereja kegiatan hari Sabtu kalau misalnya kayak kalian ke klub, kalian main board game, saya main apa, itu kurang rohani gitu. Saya mau di gereja saja gitu. Akhirnya apa? Gue akhirnya jadi eksklusif gitu loh. Dalam artian ya gue gak mau peduli sama yang lain. Dan akhirnya gue sering ngejudge dan lain-lain gitu. Dan menurut gue kadang at some point ini ekstrim juga ya. Kayak misalnya ada salah satu kayak pendeta gitu yang gue kenal, justru dia unik banget. Dia bilang gini, guys kalau kalian misalnya, ini buat remaja-remaja, ini konteksnya dia ngomong sama remaja-remaja, kalian kalau misalnya mau ke klub dan lain-lain, kalian panggil gue, nanti gue temenin. Misalnya gue anak remajanya, lu pendeta gue lah gitu. Karena justru kalau lu pengen kenal dunia gitu, justru sama gue aja, gue temenin, gitu loh, gue temenin. Nanti ya gue kasih tahu juga. Dan menurut dia justru di klub itu banyak orang-orang yang justru tuh bisa bersahabat. Ini teman-teman, gue pengalaman saya minum ya dulu di klub. Teman gue ulang tahun gitu. Terima kasih teman saya yang sudah mentraktir waktu itu. Oke. Nanti saya mention deh di kolom komentar teman-teman saya yang udah traktir. Kita bisa party bareng, merayakan suatu euforia dan lain-lain gitu loh. Dan di situ di klub itu akhirnya gue bisa kenalan sama yang lain-lain gitu loh. Kenalan ya, kita akhirnya nggak ada barrier dan lain-lain. Justru kadang di gereja, in church nih, bukan klub. Church yang harusnya ideal, nerima orang sakitan. Akhirnya kita punya barrier. Ih, dia baru datang, gue gak kenal. Gue di klub, kita bisa kenal. Yoi, gak kenal aja? Iya. Busa bro, gue sayang banget sama lu. Apalagi kalau lagunya udah enak. Iya, betul. Betul. Dan di klub tuh banyak-banyak orang yang kayak ya mau mengasihi, banyak orang yang patah hati dan lain-lain. Jadi maksud gue tuh kita jangan sampai hidup tuh terlalu abu-abu. Dan jangan sampai maksudnya, ini buat gue juga sekali lagi, ketika gue jadi Kristen, gue pengen bilang status sosial tuh gue lebih tinggi daripada lu pada. Gitu loh, gue kenal Yesus lu kagak gitu. Itu kebalik, maksudnya harusnya ketika gue kenal Yesus ya gue harusnya bagiin dong. Betul. Sama kayak Yesus tuh waktu di hidup, menurut gue tuh unik banget. Dia gak cuma di gereja. Yang sekali lagi gue bilang dia kemana-mana keliling-keliling. Nah harusnya maksudnya kita kayak gitu menurut gue gitu loh. Jangan sampai hari kita terjebak sama kerohanian yang salah menurut gue gitu. Gitu sih kok. Nice, gue suka banget. Tadi gue juga suka lu bilang sesuatu yang menurut gue bener banget. Kita coba expand ya. Iya. Lu bilang pengajaran Tuhan Yesus tuh gak fokus sama afterlife, tapi sekarang. Kita ngobrol surga dan neraka dikit. Oke. Ada beberapa alasan kenapa hari ini gue udah gak percaya neraka. Oh, gimana tuh kok? Gue gak percaya neraka itu ada dan surga itu ada, setidaknya seperti yang bagaimana iman tradisional kita bilang. Oke. Maksud gue iman tradisional ini lucu gue jabarin juga. Yeah. Iman tradisional tuh maksudnya yang umum dipercaya hari ini. Oke. Kita mulai review nih ya, terutama buat teman-teman yang non-Kristen. Iman umum orang Kristen adalah surga itu kayak apa coba? Ini gue nanya lu deh, surga itu kayak gimana? Ya putih gitu ya, putih, awan-awan gitu. Terus nanti kita akan tiap hari menyembah Tuhan. Praise and worship bro. Praise and worship, lantainya dari emas. Ya gitu, kan? betul. Okay. Pakai jubah, pakai mahkota gitu. Neraka kayak gimana? Api gitu, terus kayak gelap gitu, terus banyak ratap dan lain-lain. Diapain kita di sana? Disiksa-siksa seperti itu. Oke. Terus berapa lama kita disiksa? Selama-lamanya. Okay. Gak ada yang tahu kapan, infinite gitu. Infinite. Oke, let me present you few problems menurut gue. Okay. Problem pertama, hidup disiksa selama-lamanya, betul? Apakah itu bentuk keabadian atau bukan? Oh, oke. Gue nanya lo. Bentuk keabadian. Abadi harusnya kok. Iya kan? Iya. Tunggu sebentar. Tapi kan kita percaya bahwa kehidupan kekal alias keabadian hanya ada di dalam Kristus. Oh, oke. Jadi bagaimana kita di luar Kristus bisa disiksa selama-lamanya secara abadi? Oh, oke. Itu udah sesuatu yang make sense buat gue. Oke. Itu baru satu. Yeah. Ini yang kedua. Gue punya bokap. Bokap gue bersyukur bokap gue tuh orangnya sayang banget sama gue. Iya. Terlalu sayang sampai manjain gue, sampai gue punya childhood trauma gue adalah terlalu dimanja. Oh iya. Ya. Dan dari dulu kalau gue ada kenapa-napa dia selalu yang pasang badan. Contoh, gue sampai umur 25 gak bisa ganti ban.
Kenapa? Karena ada apa-apa tinggal telepon sopir. Iya. Bahkan gak usah gitu deh. Gue dikasih sopir selalu kemana-mana. Wow. Jadi gue gak pernah bisa nyetir dengan baik. Sampai hari ini orang bilang nyetiran gue kurang bagus gitu. Jadi gue kayak di take care. Kalau misalnya gue ditangkap polisi, tinggal telepon bokap. Iya. Gitu kan. Kayak gue dibesarkan oleh bokap gitu. Tapi bokap gue ini, Budi Jonari, gak sempurna nih. Dia punya banyak keburukan juga. Iya. Dan dia ada momen-momennya dia sayang gue, ada momennya dia marah sama gue. Tapi di dalam ketidaksempurnaannya, gue bisa melihat dia sayang sama gue sebegitunya. Yeah. Sampai-sampai ya gue selalu tenang. Oke. Kayak apapun nanti tinggal ada masalah telepon bokap, dia bakal beresin. Buat bokap gue yang kurang baik itu aja. Iya. Kalau ada satu hari gue masuk penjara, gue yakin dia bakal nyogok lah atau apalah. Kalau perlu dia bisa kerahin orang, ditutup itu penjara, dipretelin itu penjara. Iya. Apapun dia akan lakukan untuk gue gak masuk penjara. Dan apa yang paling mustahil? Gue yakin dia gak mungkin membangun sebuah penjara dengan ada kemungkinan gue akan masuk ke dalamnya. Oke. So, bagaimana gue gak bisa menyatukan? Dari satu sisi gue percaya Tuhan yang begitu baik. Iya. Tapi di sisi yang lain, dia bisa menciptakan sebuah tempat yang ada kemungkinan anak-anaknya akan memilih tempat itu selama-lamanya. Loh tunggu, dia kan tahu masa depan. Iya. Berarti dia udah tahu dong anak mana yang dia mau masukin ke neraka. Iya. Maksudnya bukan dia mau masukin, tapi dia tahu kalau dia ciptakan tempat itu, anak mana yang bakal memilih. Dia udah tahu tuh. Bokap gue di dunia aja gak mungkin. Kalau bokap gue di dunia kalau berada di posisi seperti itu, dia gak mungkin ciptain neraka. Dua hal. Artinya yang kedua adalah apa? Pertama bertentangan dengan teori keselamatan yang gue punya. Ya. Kedua bertentangan dengan karakter Kristus yang gue kenal. Dari dulu tuh gue udah kayak something is wrong about hell. Ya. Dan ini yang ketiga. Ini hat-tricknya buat gue yang gue memenetapkan kenapa gue gak percaya neraka. Oke. Karena itu ternyata gak alkitabiah. Kenapa? One by one ya. Ya. Tuhan Yesus orang apa? Yahudi. Tuhan Yesus nulis Alkitab, dia khotbah kepada yang mendengarkan dia orang apa? Yahudi. Alkitab ditulis nggak jauh-jauh dari Tuhan Yesus lahir kan? Exactly. Empat ya, rasul-rasulnya itu Yeah. ada yang ada puluhan tahun sampai 100-200 tahun setelah Tuhan lahir gitu kan? Yang nulis orang apa? Yahudi. Kepada orang apa? Yahudi. Berarti konteksnya di hari itu paham Yahudi kan? Exactly. Sekarang gue tanya lu, something very interesting. Orang Yahudi percaya surga dan neraka seperti apa? Oh. Okay. Soalnya gini, Ya, bagaimana ya, mereka mempercayai surga dan neraka adalah bagaimana Tuhan lagi ngomong dan mengajarkannya kan. Itu adalah konteks dan mindset yang Tuhan punya. Ya. Karena Tuhan bukan orang Kristen loh. Dia gak baca perjanjian baru. Dia cuma punya perjanjian lama. Iya. Sekarang gue tanya lu, konsep afterlife Yahudi itu seperti apa? Lu tau gak? Iya, gimana tuh kok? Let me tell you. Tentunya ada sedikit variasi-variasi sama kayak Kristen ya. Tapi mayoritas orang Yahudi tidak terlalu percaya afterlife. Oh, oke. Apa artinya? Oke. Ini yang umum ya. Ya. Secara umum nomor satu, yang kayak lu bilang, paham Yahudi atau pemikir, dan ini gue belajar setelah gue kenal Ezra dan makin mendalami Yahudi. Oke. Dan menurut gue penting banget untuk orang Kristen kalau kita percaya Tuhan Yesus untuk ngerti cara pikir Yahudi. Oh, ya. Karena kita nyembah Tuhan yang Yahudi bukan Tuhan yang Kristen. Ya. Dengan pembaharuan versi dia ya. Ya. Tapi nomor satu ini. Pertama, paham Yahudi tidak fokus ke afterlife. Agama umumnya itu agama sama dengan yang kita dulu bilang surga atau neraka kan? Ya. Artinya kita tuh orang-orang yang beragama karena kita mau masuk surga dan takut masuk neraka. Ya. Dan pengajaran kita Kristen deh ya. Kan kita dibilang jangan fokus ke sekarang, fokus ke nanti. Lakuin hal baik, pahala. Apa kita bahasanya? Bangun rumah di surga. Kalau kita lakuin baik, rumah lu gede di surga gitu kan. Amin. Seperti rumah-rumah di PIK. Kalau lu berdosa, lu nanti masuk neraka. Bener ya? Iya. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini saat ini itu reward and punishment Ya. dengan fokusnya nanti. Dibilangnya gini, lu susah payah di dunia gak apa-apa deh. Yang penting di akhirat lu menang, baik kan. Orang Yahudi gak mikir gitu. Oke. Orang Yahudi mikirnya hari ini. Ya. Bukan tentang nanti. Tentang hari. Orang Kristen umumnya berpikiran bahwa iman kita tuh escape plan. Ya. Rencana kabur. Kabur dari dunia yang udah buruk ke surga yang indah. Ya. Jangan sampai masuk neraka. Kalau Yahudi enggak. Bukan tentang kita ke surga. Tapi tentang restoration plan. Rencana
restorasi, pemulihan, membawa surga turun ke dalam dunia. Makanya gue tanya lu, doa Bapa kami bunyinya apa? Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti? Di surga. Di bumi seperti? Di surga. Dia bukan bilang Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, dikuduskanlah namamu, bawa kita ke surga ya? Enggak, kenapa? Karena paham Yahudi bukan tentang ke satu tempat. Bahkan kenapa, gimana gue bilang mereka gak percaya surga dan neraka? Bagi mereka surga dan neraka itu bukan sebuah tempat, tapi sebuah yang lu bilang, kondisi. Neraka adalah kondisi di mana tidak ada Tuhan, bukan nanti, hari ini. Dan mereka, apakah mereka percaya kepada afterlife? Ada. Bentuknya apa? Mereka nggak tahu. Kalau tanya orang Yahudi, lu percaya afterlife nggak? Percaya. Maksudnya apa? Yang ini, mereka percaya kalau mereka mengikuti Taurat dan percaya sama Tuhan mereka yang namanya Yahweh, monoteistik bukan Tritunggal ya. Mereka setelah mati akan ada keabadian. Di mana? Bukan di mana, tapi bersama siapa? Bersama Yahweh. Betul. Menjadi satu dengan Yahweh. Itu bukan tempat, itu adalah orang. Mereka tidak percaya surga itu sebuah lokasi di mana mereka akan ke sana. Nah, neraka pun mereka juga lebih gak percaya. Jadi buat mereka, mereka percaya ada satu yang namanya Sheol. Kalau lu orang baik dan lu ngikutin Taurat, lu auto langsung bergabung dengan Yahweh. Asik. Kalau lu percaya Taurat tapi hidup lu gak baik-baik banget, lu akan masuk ke Sheol. Tempat di mana yang tadi dibilang ada kertak-ratap, ada kayak pokoknya gambarannya tuh gelap. Balik lagi, mereka gak pernah mendefinisikan dengan jelas. Karena mereka gak peduli, it's not the point. Tapi yang mereka tahu tempat itu tuh kayak waiting room, ngebosenin, sedih gitu. Tapi bukan disiksa. Kayak lu harus introspeksi diri lu dan kesalahan lu lah. Waiting room, nggak VIP. Kalau udah cukup, kemana? Bergabung bersama Yahweh juga. Oke. Tapi yang pertanyaan ketiga, Hitler gimana? Yang dosanya banyak gimana? Tahu nggak buat orang Yahudi itu kemana? Thanos snap. Lenyap begitu saja. Lenyap gitu aja. Nah makanya Yahudi lagi. Yohanes 3 ayat 16, coba gue tanya lu. Orang Kristen kan? Tahu nggak ayatnya? Terkenal banget nih, baru habis Paskah kita. Apa tuh kok? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Sebentar. Tidak apa? Tidak apa? Binasa. Bahasa Inggrisnya apa? Perish. Binasa. Tunggu, kenapa binasa? Kenapa bukan agar setiap orang yang tidak percaya dibakar selama-lamanya di neraka? Tahu gak sih binasa itu apa? Perish itu apa? Jadi kayak paling abu gitu? Snapnya Thanos. Itu paham Yahudi. Itu yang Yohanes tulis di suratnya. Bahwa kalau lu gak percaya, lu bakal binasa. Tapi Tuhan sayang lu, dia gak mau lu binasa. Jadi dia mau ngasih lu keselamatan kehidupan. Dan karena dia udah mati di kayu salib, lu pun bisa mendapatkannya. Paham ini, yang mana bukan baru, Brian gak menciptakan. Dia cuma ngikut Yahudi. Ya kan? Terima kasih Ezra. Itu cocok. Dengan karakter Kristus yang gue kenal. Gak ada hukuman dibakar. Di luar Kristus tidak ada kehidupan. It's gone. Tapi bukan ada siksaan. Dan lu tahu gak bahwa Kristen awal 100, 200, 300 tahun pertama itu memiliki paham kayak gitu. Hanya setelah Kristen beradaptasi, mulailah keluar surga sebagai sebuah tempat. Awalnya tau gak gimana? Karena orang-orang Kristen ini dan orang-orang Yahudi juga mulai punya teologi surga sebagai sebuah tempat. Karena mereka merasakan penindasan dan kesengsaraan yang begitu parah, maka mereka gak bisa menyatukan itu dengan teologi Tuhan yang baik. Jadi di tengah-tengah itu, orang-orang itu kayak mulai mendevelop sebuah teologi, Tuhan kan baik, kok hidup berat? Keluarlah teologi, tenang, kita tersiksa sekarang agar nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keindahan. Makanya karena sekarang jalanan mereka itu batu-batuan, nanti emas gitu. Teologinya mulai beradaptasi untuk menyocokkan dengan kehidupan mereka. Itu di awal-awal tuh. Masuk, tapi neraka belum ada konsepnya yang kayak dibakar-bakar tuh.
tahu kapan benar-benar keluar? Abad pertengahan kah? Abad pertengahan, sekitar 1600. Pada saat si pelukis yang namanya Dante itu menggambarkan neraka tuh. Dante Inferno. Dante Inferno. Lewat lukisan dia, orang Kristen kayak, ini nih akhirnya nih, ini yang cocok nih. Di-develop lah neraka, ada lapisan dan lain-lain. Sampai hari ini ke Tom and Jerry pun, kalau Tom and Jerry mati, gambarannya kan naik eskalator, surganya itu ketemu malaikat gitu kan. Terus kalau neraka eskalatornya turun, disiksa kan. Itu bukan yang Tuhan Yesus ajarkan coy. Yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini, sekarang. Itulah kenapa hari ini gue gak percaya dengan neraka lagi. Surga pun gue gak percaya as in sebuah tempat ya. Gue percaya. Sebentar. By the way gigs. Lo tau gak sih kalau pengajaran Kristus itu lucu deh. Setiap kali gue belajar teologi ya, gue berasa kayak seumur hidup gue ditipu sama gereja gue dan pendeta gue. Kalaupun ada surga sesuai iman Kristen ya, tau gak sih kalau iman Kristen punya surga itu bukan awan, tapi kekristenan Alkitabiah surga, dan itu juga versi gue kurang lebih seperti itu. Karena opsi yang paling jelas seperti itu dari lewat di Alkitab adalah gini, Alkitab itu adalah restoration plan untuk merestorasikan ciptaannya. Taman Eden, bumi yang dulu. Betul. Dan yang udah dihancurkan oleh dosa. Tuhan mati mengalahkan dosa, ini lagi di restore lagi nih. Betul. Tapi bukan menjadi seperti dulu, tapi dunia 2.0. Dan di Alkitab dikatakan kalau kita yang percaya Tuhan, kita mati, satu hari kita akan bangkit pada saat Kristus turun. Nah ini another conversation nih, akhir zaman nih. Kalau lu percaya akhir zaman gara-gara gereja lu kasih tahu akhir zaman adalah sebuah saat yang mengerikan banget, gua kasihan banget dan sedih sama lu. Nanti kita akan obrolin di tempat yang berbeda. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Brian Siawarta. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya koreksi, saya luruskan, di mana saya lihat Brian ini sudah mengarah ke Islam, tetapi akan saya bantu supaya makin jelas. Tapi sebelum ke sana, izinkan saya ngomong dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa channel ini mengedukasi, serta punya nilai untuk kalian semua, dan kalian tergerak untuk membantu perjuangan yang saya lakukan, saya mohon bantuan dari teman-teman, karena selesai lebaran ini, kita kembali harus menghadapi kasus hukum yang sedang berjalan. Di mana kasus hukum ini bukan karena saya melakukan apa, tetapi karena fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus yang ingin mencelakai saya. Channel Jadid HMC adalah channel kedua saya setelah HMC, karena HMC sedang disita oleh pihak kepolisian. Bagi teman-teman yang tidak tahu, silakan cek di channel HMC. Silakan cek dengan teman-teman yang lain apa yang terjadi kepada saya. Jadi saya difitnah, saya difitnah meng-create seorang pendeta, dan pendeta ini mengatakan titipnya Yesus. Pendeta tersebut adalah HTD, pendeta Henry Tan, yang pernah debat dengan Kodondi, yang sering mengeluarkan statement-statement yang lucu. Nah, itu disebut oleh para Polycarpus, saya yang ciptakan. Jadi dia itu saya yang ciptakan, saya angkat jadi pendeta, terus pernyataan dia itu pun saya yang buat. Jadi mereka menuduh saya seperti itu dan melaporkan saya kepada pihak berwajib, pihak kepolisian, dan mereka karang. Mereka karang fitnah-fitnah itu, dan sampai detik ini, pendeta HTD belum diperiksa, belum dipanggil. Ini cukup mengejutkan, dan kita sudah tahulah apa yang mereka rencanakan. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan yang saya lakukan, karena kita juga butuh untuk sewa pengacara, bayar pengacara, dan akomodasi lainnya. Jadi bagi teman-teman yang tergerak, untuk mendukung agar channel ini bisa terus muncul, bisa terus mengudara, mohon dukungannya ya. Seikhlasnya, itu sudah sangat berarti bagi kami ya. Segala bantuan kalian tentu saja sangat bernilai untuk kami. Dan nomor rekening sudah tertera di bawah. Bagi teman-teman yang ingin nanya, silakan juga ke nomor WA yang tertera di bawah. Oke, ini untung ya teman-teman. Ya, untung pendeta Brian ini adalah pendeta terkenal dan sudah duluan viral, sudah sangat dikenal oleh orang. Kalau enggak, saya berani jamin, ini pasti saya difitnah juga gitu. Wah, pendeta Brian tuh kerjanya HMC, pendeta Brian tuh ciptaannya HMC, dia keluarkan statement itu karena perintah HMC. Luar biasa ya. Luga dibilang peliharaan saya, HTD dibilang saya yang buat, semua yang merugikan mereka itu dianggap saya yang buat, dan segala cara mereka lakukan untuk menghentikan saya. Luar biasa sekali. Oke, kita langsung ke penjelasan Brian. Ada beberapa poin ya. Yang pertama, Brian mengajak orang-orang Kristen untuk bisa berpikir kritis dan terbuka. Jangan hanya pikirannya itu sempit,
pikirannya itu hanya fokus dengan doktrin dan tidak berani mengkritisi kalau ada kesalahan di dalam kekristenan. Ini kan bahaya. Kalau cuman modal imani, modal telan semua apa yang disampaikan oleh gereja dan pendeta, ini bahaya. Kita tuh harus berani kritis. Walaupun kalian akan dibilang sesat. Wah, pemikiran kritis Anda berasal dari setan. Hentikan. Tutup itu semua. Kasian. Saya sering mendapati teman-teman yang curhat seperti itu. Mereka mulai melihat bahwa memang ada kontradiksi, ada kesalahan. Begitu dia tanyakan kepada pendeta, mereka disebut sesat. Mereka disebut punya pemikiran dari setan. Luar biasa. Terus, jadi dikatakan juga sama Brian ya, percaya kepada Yesus itu nggak harus menjadi Kristen. Kalian bisa percaya Yesus walaupun kalian adalah Muslim, adalah Hindu, adalah Buddha. Karena menurut pendeta Brian, inti dari percaya Yesus adalah mengikuti perbuatan kasihnya, bukan menyembah dia. Di sini Brian salah ya, kurang tepat, baru bisa 50% nilainya. Jadi kami, umat Muslim, itu percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ya, kurios Yesus. Bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi Tuhan yang asal katanya dari Tuhan. Lord. Ya. Lord Yesus, kurios Yesus. Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Yesus adalah kurios. Jadi ini Tuhan dalam arti kata sebenarnya, bukan yang sudah diubah oleh Polycarpus. Bagi teman-teman yang belum ngerti, baru nonton debat, silakan pelajari apa beda Theos dan Kurios. Yesus tidak pernah menjadi Theos. Theos adalah Allah. Orang-orang Kristen juga percaya, Bapa yang ada di surga itulah Theos. Yesus hanya Kurios. Terus, dijelaskan juga ya, tentang persamaan komunikator. Komunikator artinya orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Seorang komunikator. Apa persamaannya dengan pendeta? Sama-sama bisa menghipnotis pendengarnya, menghipnotis jemaatnya. Wow. Tetapi apa bedanya? Ini yang seru ya. Saat dia menjelaskan apa beda komunikator dengan pendeta. Komunikator itu seperti Yesus. Yang ribet itu dibuat gampang. Kalian sering jumpa yang seperti itu kan? Masalah itu begitu ribet, penjelasannya begitu ribet, tapi dia berhasil menyusun kalimat sehingga kalian gampang mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi. Itu komunikator. Penjelasan dia membuat hal yang ribet menjadi gampang dicerna. Sedangkan pendeta itu kebalikannya. Yang gampang itu dibuat ribet sama mereka. Untuk hal ini saya setuju dengan Brian. Yesus mengatakan dia utusan. Tiba-tiba bapak-bapak gereja, pendeta katakan, oh dia setara dengan Allah Bapa. Oh dia maksudnya begini, oh dia maksudnya begitu. Yang udah jelas kata-katanya, dia hanya utusan, dia tidak berkuasa, mereka buat Yesus itu seakan-akan setara Bapa, Yesus ini pura-pura, Yesus ini cuma cosplay, seakan-akan dia manusia, padahal dia itu ilahi itu sendiri. Mereka buat ribet dengan kalimat-kalimat mereka. Kenapa? Supaya jemaat bingung, supaya jemaat itu merasa bahwa, oh ini nggak sanggup saya pikirkan. Kan ada orang gitu kan, wah ini ribet kali ini. Udahlah, saya nggak mau pikirkan, kamu atur saja. Sering kita dapati gitu. Perbaiki mobil, mekaniknya jelasin, Pak ini yang rusak begini, ini begitu, ini begitu. Terus yang punya mobil bilang, udahlah, pokoknya kena berapa. Kan begitu. Kena berapa, yang dia mau tahu kena berapa aja gitu. Berapa biayanya. Itu yang dilakukan oleh pendeta. Menurut Brian ya, bukan menurut saya. Jadi pendeta membuat ribet, membuat rumit supaya jemaat tuh bertanya sama pendeta. Jadi gimana masuk surga? Oh, masuk surga. Yang penting kamu datang ke gereja, ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, ya, ikut pujian penyembahan, udah masuk surga kamu. Percaya. Udah gitu kan? Ya sama. Jadi jemaat itu dibuat supaya jangan berpikir, supaya jangan cari tahu. Udah, itu ribet kalau kamu cari tahu. Kalau kamu belajar sendiri, kamu akan pusing, kamu akan stres. Udah, dengarkan kata saya, kamu ikuti ini. Itu yang dilakukan. Jadi saya setuju untuk hal ini ya. Untuk hal ini saya setuju dengan Brian. Pendeta membuat ribet. Terus, Brian mengakui semua isi kitab itu harusnya dibuat simple. Dibuat simple sama dia. Isi dari Bible, isi dari Torah, itu cuma dua hal. Yaitu apa?
kasihi Allahmu dan kasihi sesamamu. Tadi udah disampaikan sama Brian ya. Semua ajaran Taurat itu dibuat simpel oleh Yesus. Yesus cuma bilang apa? Itu semua kitab itu isinya cuma dua hal. Kasihi Allahmu dan kasihi sesamamu. Itu Islam. Jadi apa yang disampaikan Brian ini Islam sebenarnya dia. Jadi penjelasan Islam kan? Yaitu apa? Hablum minallah dan hablum minanas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Itu inti ajaran Islam. Jadi Yesus itu Islam karena dia mengajarkan hubungan yang seperti itu. Terus dibilang sama Brian, pendeta itu membuat orang makin pusing. Ya. Yang kitabnya jelas, itu mereka buat makin gak jelas. Makin susah dimengerti. Nanti kalau orang yang gak ngerti, dia bilang apa? Oh, kamu tuh karena belum Kristen. Kamu harus login Kristen dulu, harus dibaptis, supaya apa? Supaya Roh Kudus tercurah, sehingga kamu bisa ngerti apa itu ajaran kekristenan. Nah, ini mirip nih ya. Yang disampaikan Brian, ini mirip sekali nih dengan Polycarus nih. Kalau kita diskusi sama Polycarus, kita bilang ayat ini seperti ini. Apa maksud kamu seperti itu? Dia bilang apa? Oh, kamu nggak nyambung, kamu nggak ngerti, kamu perlu dibaptis dulu. Kalau kamu sudah dibaptis, Roh Kudus yang akan kasih tahu kamu, sehingga kamu ngerti. Tai kucing sama kamu. Kau pikir apaan? Orang sudah dibaptis otomatis jadi pintar gitu. Yang kami lihat, orang-orang yang dibaptis itu malah suka sekali kasih kesaksian yang aneh-aneh. Saya takutnya itu bukan Roh Kudus, roh lain ya. Coba kalian cek dulu, itu Roh Kudus atau roh, ya roh lain lah ya. Jangan kita bilang, nanti ngamuk mereka. Terus disampaikan juga tentang bahwa orang Kristen ini nanti akan diusir. Akan diusir. Ini satu ayat yang saya rasa semua umat Muslim sangat tahu, tentang akhir zaman di mana Yesus akan mengusir orang-orang yang berdumbuan atas namanya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan atas nama dia. Ya, ini sama seperti pendeta sekarang gitu kan. Itu yang akan diusir menurut Brian Siawarta, bukan saya ya. Brian setuju untuk kali ini, dan umat Muslim sangat setuju. Bahwa orang-orang yang sok-sok jual nama Yesus, sok-sok membidat-bidatkan orang, sok-sok merasa dirinya paling suci dan benar, itu nanti yang akan diusir. Ya, itu yang akan diusir oleh Yesus. Enyahlah kalian, si pembuat kejahatan. Kalian menyesatkan orang soalnya. Kalau sesat sendiri masih mending, mungkin cuman ya disepak-sepak aja gitu. Tapi kalian menyesatkan banyak orang, ya tentu saja kalian akan diusir oleh Yesus. Terus Brian ngebahas surga dan neraka. Ya, dia nggak percaya dengan surga dan neraka itu adalah tempat. Tapi dia merasa bahwa surga itu adalah kondisi. Ya, itu nggak masalah. Itu iman mereka. Kenapa saya bilang gitu? Ya gimana mungkin Brian Siawarta bisa percaya ada surga atau ada tempat di mana manusia kerjaannya tuh memuji, haleluya, haleluya terus kan. Dan kita tahu surganya Kristen itu seperti apa. Hidup seperti malaikat. Malaikat saja jatuh dalam dosa. Malaikat jatuh dalam dosa jadi setan. Artinya manusia ya, yang dibilang di kitabnya, di Bible-nya, bahwa manusia adalah ciptaan yang paling sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhannya. Tiba-tiba dari yang sempurna itu turun pangkat jadi malaikat. Turun pangkat jadi malaikat, nanti dia jatuh lagi ke dalam dosa, jadi setan lagi. Nah, jadi manusia siklusnya gitu-gitu aja. Sudah meninggal, dia jadi hidup seperti malaikat. Kalau nanti dia bandel, dia jadi setan. Karena dia akan memberontak. Ini apaan gitu. Jadi kalau Brian nggak percaya dengan surga neraka, karena agamanya memang tidak bisa menjelaskan yang masuk di akal, ya silakan. Beda dengan Islam, kan begitu. Kenapa dia tidak percaya neraka? Kalian dengar ya penjelasan Brian. Di sini Brian mengatakan gini, neraka menurut gambaran orang Kristen itu adalah tempat yang di mana orang-orang akan disiksa selama-lamanya. Akan disiksa selama-lamanya. Dan ini kontradiksi dengan Bible yang menyatakan bahwa kekekalan itu hanya ada di dalam Yesus. Kamu itu abadi atau kekal hanya di dalam Yesus. Kan keselamatannya itu. Terima keselamatan dari Yesus. Ini kontradiksi. Dan saya dari dulu udah sampaikan. Orang-orang Kristen gini, mengatakan, kalau kamu ikut Yesus, maka kamu akan abadi. Kamu akan kekal. Ya, kamu akan menerima keselamatan. Dari dulu kita bilang, loh, kekekalan itu pasti kok. Nggak nerima Yesus, juga kekal. Kamu banyak buat dosa pun kekal. Kekalnya di neraka. Teman-teman yang ikut saya pasti udah sangat sering mendengar saya ngomong gitu. Hidup kekal itu bukan menerima Yesus,
Hidup kekal itu abadi, udah pasti. Sesuatu yang pasti. Masalahnya kekal di neraka atau kekal di surga. Ini sudut pandang Islam ya. Dan mereka juga terima kan. Ini yang bisa menjawab pertanyaan Brian. Di Islam jelas. Ya. Kekekalan itu bukan janji. Kalau di Kristen kekekalan itu adalah janji untuk menerima Yesus. Di kita enggak. Itu memang kondisi yang udah pasti. Terus dia bilang yang nggak masuk di akal lagi. Yang kedua, kalau memang Tuhan itu sayang sama kita, ayah saya saja, orang tua saya saja, itu melakukan segala hal yang terbaik untuk anaknya. Kenapa Tuhan yang dipanggil Bapa itu masih menciptakan neraka, di mana neraka itu nanti untuk menaruh kita selama-lamanya? Artinya nggak sayang dong dengan manusia. Itu kalian. Beda dengan konsep Islam, Brian. Itulah belajar Islam kamu. Ya, belajar Islam. Kalau di Islam, neraka itu ada dua. Yang satu untuk umat muslim, di mana umat muslimnya akan dicuci dosanya. Artinya disetrap, dibikin supaya introspeksi diri, supaya bertobat. Setelah suci, baru masuk surga. Baru yang kedua, jahanam. Itu jahanam adalah tempat yang udah fix selama-lamanya untuk orang-orang yang melakukan dosa musyrik. Ya. Dosa yang tidak bisa diampuni. Melakukan syirik. Itulah untuk orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang sudah kita jelaskan tentang Islam, sudah kita jelaskan tentang Allah, tetap bandel, nah, mereka akan dilempar ke sana. Dan mohon maaf, dari kacamata kami, itu kalian. Ya, dari kacamata kami, itu adalah orang-orang non-Muslim. Jadi, di Islam, jawabannya simpel. Ya, jawabannya simpel, kenapa ada tempat itu? Bukankah Allah ciptakan kita, dan dia sayang sama kita? Yes, tapi itu pilihan hidup kita. Dunia adalah ujian. Bagi kami, dunia adalah ujian. Sedangkan bagi orang Kristen, dunia adalah hasil dari nenek moyangnya yang bandel. Seandainya Adam tidak melakukan kesalahan, mereka menganggap bahwa dunia tidak ada. Ini beda dengan kita. Islam itu clear, dunia adalah tempat ujian. Supaya kita bisa dipisahkan. Mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Ya. Terus dikatakan bahwa alasan ketiga dia tidak bisa terima surga neraka adalah tidak alkitabiah. Karena tidak ada tertulis dengan jelas di Alkitab bahwa konsep neraka itu akan beginilah begitu gitu. Karena menurut Alkitab, orang tuh pilihannya antara bersatu dengan Tuhannya atau yang kedua binasa. Itu konsepnya Yahudi. Kembali kepada Tuhan, ya artinya jiwa kita itu kembali kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Atau yang kedua binasa. Binasa tuh ya lenyap kayak Thanos gitu kan. Binasa, bukan dihukum selamanya. Itu konsepnya Yahudi ya, menurut Brian. Jadi, kalau kita lihat, ya memang pemahaman Kristen sekarang adalah pemahaman Roma. Ya, pemahaman Roma. Jadi Brian mengaku itu, bahwa apa yang diimani oleh orang Kristen sekarang ya Roma punya gitu. Bercampur, ajaran pagan itu bercampur dengan mereka. Sedangkan Yahudi, tadi dia bilang apa? Ada tempat introspeksi diri. Orang yang pernah melakukan dosa, punya dosa lumayan banyak, itu akan sampai di satu tempat, ya, di mana tempat itu adalah kegelapan dan sebagainya, untuk manusia itu introspeksi diri. Artinya apa? Dicuci dosanya. Tapi di dalam tuh apa yang terjadi nggak ada yang tahu. Tapi itu tempat introspeksi diri, sama kayak umat Muslim. Yang melakukan dosa-dosa akan disucikan. Bentuknya gimana kita nggak tahu. Ya, bentuknya gimana kita nggak tahu. Tetapi kita tahu itu adalah tempat penyucian untuk orang-orang Islam sebelum dia ke surga. Ya. Terus Brian juga mengakui bahwa Kristen di awal-awal itu pemahamannya masih benar, masih seperti orang Yahudi. Tetapi beratus-ratus tahun kemudian pelan-pelan berubah karena bercampur dengan pagannya Romawi. Dan di tahun 1000-an mereka baru mengenal konsep neraka itu, berlapis-lapis neraka. Gara-gara mencontoh ajarannya Dante Inferno. Ya, Dante Inferno ini salah satu pemikir yang terkenal. Ya, dia yang buat Inferno abadi itu, hell, beberapa lapis neraka. Ya. Penjelasan Brian luar biasa. Ya, mohon maaf ini saya cepatin saja. Nanti di lain kesempatan saya akan bedah lebih dalam. Tetapi ada satu kesalahan. Ya, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Brian. Dari tadi yang dia jelaskan di video-videonya, itu hanya hubungan dengan manusia. Dia lupa hubungan dengan Allah. Bukankah yang paling utama itu kasihi Allah? Kasihi Allah
Ya kalau mereka kan bilangnya Allah kan, dengan segenap jiwa, raga, dan akalmu. Pakai akal. Artinya apa? Yang diutamakan Allah dulu. Umat muslim melakukan itu. Hubungan dengan manusia, itu wajib. Tapi hubungan dengan Allah, itu paling utama. Artinya apa? Kalau ini berbenturan, hubungan dengan Allah diutamakan. Kita lihat, lagi ngopi nih, lagi seru-seru sama kawan. Jamnya sholat, utamakan sholat. Umat muslim wajib, kalian lihat. Umat muslim yang benar, itu utamakan sholat. Kenapa? Karena kita tahu yang kita utamakan Allah. Masalahnya Brian nggak jelasin. Jadi bagaimana cara kamu mengasihi Tuhanmu? Yang kamu jelaskan dari tadi hubungan dengan manusia. Mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhannya nggak ada. Nah, ini kesalahan Brian. Dia lupa cara mengasihi Tuhan adalah kita tunduk kepada perintah Tuhan. Masalahnya Brian ikut nggak dengan perintah Tuhan? Kita lihat hukum-hukum Taurat. Tidak boleh makan babi, ya, tidak boleh mengingini milik orang, tidak boleh menipu, tidak boleh mencuri, dan sebagainya. Itu dilakukan siapa? Umat muslim. Umat muslim masih tunduk dengan aturan-aturan yang ada di Torah, begitu juga dengan makanan-makanan yang diharamkan. Itu cara kita untuk berhubungan dengan Allah. Ya, itu hubungan kita dengan Allah. Kalau dengan manusia yang seperti kamu jelaskan tadi, bagaimana kita nggak boleh membidat-bidatkan orang, menyesatkan orang, melukai orang, ya. Kalau bisa membantu orang, jangan melukai hati orang, dan sebagainya. Jadi buat Brian, coba Anda perdalam hubungan dengan Tuhan Anda. Karena itu yang paling utama. Bukan dengan manusia. Jauh lebih penting hubungan dengan Tuhan. Itu saja sih saran saya buat Pendeta Brian Syawarta. Ya, saya berharap kita punya waktu untuk berdiskusi lah. Karena saya lihat Anda sudah mulai menggunakan akal, dan saya pengen banget Anda bisa menyadarkan sebanyak mungkin teman-teman kita di sebelah, membuat mereka juga bisa pakai akal. Jangan cuman ya tertutup, modal telan semua, pikirannya tidak kritis. Seperti Anda bilang di awal ya. Harapan Anda adalah membuat mereka bisa berpikir kritis dan akal mereka terbuka. Jadi kita dukung. Ya, saya katakan saya dukung. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.